Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار جميعا. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita semua dari nikmat-nikmatnya, meskipun dalam suasana musibah, meletusnya gunung Kelut dan juga ada kerikil-kerikil tajam sebelum itu yang dihantamkan kepada kita. Namun itu adalah penyakit kambuhan. Alhamdulillah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bersyukur kepadanya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita banyak mengucapkan salawat kepada Rasul kita dan teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat sedikit dari faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala, menukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ibanah fi Kaifiyati Ta'amuli Ma'al Khilafi Baina Ahli Sunnati Wal Jamaah, bahwasanya ketika terjadi perselisihan di antara Ahli Sunnah, ketika terjadi fitnah, kita semua dianjurkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan tentunya beliau mengambil ini dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi seperti ini, kita lebih banyak menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwan dan akhwat semuanya, dalam keadaan fitnah yang mungkin bagi sebagian yang baru mendengar itu merupakan suatu hal yang sangat besar, yang sangat berat, maka tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepadanya, banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak juga berzikir, menyebut nama Allah, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan demikian berbagai macam keberatan, keluh kesah, gundah gulana dari hati kita terobati dengan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sebagaimana dahulu Nabi alaihi salatu wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dan riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapatkan suatu perkara yang berat, maka beliau salat. Nah, demikian juga seorang sahabat pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, berapa banyak engkau menjadikan salawat kepadaku?" Maka sahabat itu secara ringkas mengatakan, "Aku memperbanyak salawat kepadamu sampai hampir semua zikirku adalah bersalawat kepadamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan tukfa hammuka." Kalau begitu, ketika engkau memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka akan dicukupkan dari keluh kesahmu. Keluh kesah, gundah gulana, galau, bahasa kerennya zaman sekarang akan hilang, akan sirna ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, dalam kesempatan yang baik ini juga, dan ini tentunya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam Jumat, ya, sebelum kita semua tidur mungkin belum pernah ada terbayangkan bahwa dimulai, ya, sebelum subuh itu sudah kita mendapatkan kiriman abu dari Kelut. Tidak ada yang memikirkan. Bahkan sekitar jam 12 malam atau setengah 12, nah, diberitahukan itu suara apa, kayak suara bom, ya. Saya pun menjawabnya dengan sepele, Allah itu paling auri latihan ngebom di dalam tanah. Ya. Ternyata ketika subuh keluar jalan sudah putih. Kita pun juga, ya, sebentar-sebentar kena debu masuk di kacamata ini. Ternyata hujan abu. Saya pun kaget bingung. Ini Merapi jeblok maning ya. Nah, yang Merapi meletus lagi. Saya telepon ponaan yang di Selo. Nah, tidak diangkat-angkat. Kemudian jam 6 baru SMS. Nah, ternyata dia di Tangerang. Nah, enggak di Selo. Dan ternyata dia juga kontak adiknya yang di rumah. Saya enggak punya nomornya. Nah, ternyata Selo enggak apa-apa. Ya. Bukan Selo berarti yang bukan Gunung Merapi. Ya, ternyata temannya Gunung Merapi, Gunung Kelut di Jawa Timur. Ya, yang jaraknya 200 kilo lebih dari kita, namun ya, seolah-olah ditata dengan rapi. Ya, debu-debu itu di berbagai pekarangan di jalan-jalan, ya, disebar sedemikian rupa. Nah, kalau kita renungkan, ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berusaha meratakan debu sekian banyak, ya, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah sampai sebagian Jawa Barat, ini tidak tahu butuh waktu berapa lama. Dari sisi lain ini baru katanya 34% gunung atau letusan dari Gunung Kelut. Nah, kalau 100% seperti apa? Itu baru satu gunung. Kalau berbagai gunung-gunung yang ada di Jawa, bahkan di seluruh dunia ini meletus seperti itu, kita bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik. Dan alhamdulillah Nabi SAW memberitahukan, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada makhluk yang paling jelek, manusia yang paling jelek, yang di sana mereka sudah tidak lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat lain yang dikatakan la taqumus sa'ah, wa fil ardi yuqalu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ketika di bumi ini masih ada orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, alhamdulillah, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ini merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sebagian kecil, sekian persen, bahkan tidak bisa mungkin dipersentase dari
kedahsyatan apa yang akan terjadi hari kiamat. Kita sudah diperingatkan demikian, maka semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, materi yang diumumkan oleh panitia tadi, yang 10 fawaid dalam akidah, nah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa madda lahu fi umrihi fi ta'atillah. Nah, karya ya Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau tulis ini di Muqaddimah Syarah Qayrawaniyah. Nah, yang sudah juga kita bacakan ini di pesantren. Nah, juga dan kajian di Masjid Nurul Islam Durian Boyolali Kota. Nah, sudah kita mulai di Pilangsari pun juga sudah kita mulai sampai kepada faedah yang kedua kalau di Pilangsari. Nah, untuk kemudian ini mengingatkan kita kepada bagaimana akidah kita, sehingga meskipun di sana banyak tuduhan yang dilontarkan kepada kita, tuduhan secara global, yang itu merupakan dagangan untuk dijual bagi orang-orang yang tidak mau tabayyun. Katanya kita dengan secara global mengajarkan ilmu kalam. Biarkan orang mengatakan seperti itu, namun hakikatnya tidak seperti itu. Tidak kemudian kita bermudah-mudah dengan hal ini. Maka di antara faedah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di sini kita baca dan ini memang menjadi keyakinan kita dan harus menjadi keyakinan kita bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang mazmum, ilmu yang tercela, dicela oleh para ulama baik dari kalangan salafiyin ahli sunnati wal jamaah murni maupun dari kalangan ahlul kalam sendiri, dari kalangan para filsafat sendiri. Dan banyak dari pakar-pakar ahlul kalam yang di akhir hayatnya, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu kalam kembali mengikuti akidah ibunya, kembali kepada akidah yang diajarkan kepada mereka di saat mereka masih baru belajar membaca Al-Quran di katatib. Kalau kita TPA diajarkan di sana, ditalqinkan akidah. Mereka kembali kepada ilmu kalam tersebut. Kembali kepada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tersebut. Pada faedah yang ketujuh, dari 10 faedah, mungkin kita agak acak ini biar yang sudah mendengar dari pertama itu kemarin sudah kita acak sedikit, biar ada informasi atau ilmu yang baru bagi sebagian ikhwah. Baik. Pada faedah yang ketujuh, Syekh Abdul Muhsin rahimahullah wa hafizah mengatakan mutakallimuna yadhummuna ilm al-kalami wa yuzhiruna al-hayrata wan nadam. Mutakallimun, para ahli ilmu kalam, mereka sendiri mencela
ilmu kalam dan menunjukkan kebingungan dan penyesalannya. Nah, Syekh Abdul Muhsin hafizahullah mengatakan, aqidatu ahli sunnati wal jamaati mabniyatun 'ala dalil min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabatuhu al-kiram radhiyallahu anhum wa ardahum. Akidah ahli sunnati wal jamaah itu dibangun di atas dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi sahabatuhul kiram, dan apa yang dipegangi oleh para sahabatnya yang mulia. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka dan aku pun ridha kepada mereka. Kita pun ridha kepada mereka. Fahiya safiyatun naqiyatun wadihatun jaliyah. Maka akidah ahlu sunnati wal jamaah itu akidah yang safiyah, jernih, naqiyah, bersih, wadihah, jelas, jaliyah, terang, bersih, murni, jelas dan terang. Inilah ya ciri dari akidah ahlu sunnati wal jamaah, gamblang, mudah, laisa fiha ghumudun wala ta'qid. Tidak ada padanya kesamaran dan berbelit-belit. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman kadang-kadang memang namanya saja pembahasan akidah, kalau sudah masuk kepada perbandingan mazhab, ya, perbandingan mazhab atau pembahasan tentang firqah, maka di situ ada sedikit bantah-membantah. Di situ memang memerlukan sedikit otak, sedikit akal, ya, harus bisa memahami dari alur pembahasan yang ada. Namun itu tidak seberapa, ya. Bi khilafi ghairihim alladzina awwalu 'ala al-uquli wa ta'awwalu an-nuqul. Berbeda dengan selain Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mana mereka itu bertumbuh kepada akal, wa ta'awwalun nuqul, dan mentakwilkan dalil-dalil naqli, mentakwilkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Wa banau mu'taqadatihim ala ilmil kalamil mazmum, dan mereka membangun akidah mereka berdasarkan ilmu kalam yang tercela, filsafat yang tercela. Alladzi bayyana ahluhu alladzina butulu bihi ma fihi min adrar, yang mana para pakarnya sendiri yang telah mendapatkan musibah itu, alladzina butulu bihi, yang mendapatkan musibah sehingga dia senang dan menggeluti ilmu kalam, bahkan menjadi pakar di dalamnya. Mereka semua telah menjelaskan ma fihi min adrar, madarat yang ada di dalamnya. Wa nadamu ala ma hasala minhum min syughlil awqati fihi, dan mereka telah menyesali apa yang telah terjadi dari mereka, yaitu menyibukkan, menghabiskan waktu untuk membahas pembahasan ilmu kalam itu, min ghairi ayyadharu bita'ilin, tanpa mereka mendapatkan satupun faedah, wala ayyasilu ila haqqin, dan mereka pun tidak pernah sampai kepada kebenaran. Wa fi nihayati amrihim saru ilal hayrati wan nadam, dan di akhir perjalanan mereka sampai kepada kebingungan dan penyesalan. Faminhum man wufiqa li tarkihi wa ittiba'i tariqatis salaf, kemudian ada di antara mereka
orang-orang yang mendapatkan taufik, bimbingan, hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga meninggalkannya dan mengikuti kembali jalan para salafus salih. Wa ja'a anhum 'aibuka 'ilmil kalami wa dhammuh, dan kemudian datanglah dari orang-orang yang telah taubat itu celaan terhadap ilmu kalam dan menunjukkan kejelekan-kejelekannya. Nah, ini satu hal yang pasti ya dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin, bahwasanya ilmu kalam tidak ada faedahnya, ya, bahwasanya ilmu kalam hanya menghabiskan waktu tanpa faedah. Nah, ya, maka kita pun ya di aliyah itu juga demikian. Nah, baru ketika mendekati ujian 1 atau 2 pekan sebelumnya, karena itu adalah merupakan materi yang wajib dari depak, ya, apa boleh ya buat, harus kemudian ya, dijawab soal-soal yang ada. Itu pun juga kita katakan kepada anak-anak, sudahlah yang penting ya berusaha mencari nilai lulusnya saja, KKM biro 60 atau berapa. Nah, kalau sudah segitunya dapat segitu ya kira-kira yang jelas-jelas menyimpang ditinggalkan. Nah, dan alhamdulillah pembahasan dalam materi itu juga yang ada pembahasan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga pembahasan tentang firqah-firqah, bagaimana Maturidiyah, bagaimana kelompok Asy'ariyah ya akidahnya. Itu pembahasan tentang firqah. Tidak seperti apa yang disampaikan ada dari kalimat-kalimat para ulama yang mencela tentang ilmu kalam, di mana mereka membahas tentang jauhar, arad, ya, jism dan sebagainya. Tidak ada pembahasan-pembahasan itu dalam kurikulum ya ilmu kalam yang dari depak, sehingga kalau mau lebih tepat ya kita menamakan itu pelajaran tersebut adalah pelajaran tentang ilmu kalam, bukan pelajaran ilmu kalam, bukan mengajarkan ilmu kalam, tapi mempelajari tentang ilmu kalam, yakni menelaah bagaimana ilmu kalam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil demikian kita berusaha ya. Karena kita semua juga tahu bagaimana celaan para ulama terhadap ilmu kalam, bagaimana nasihat para ulama dalam hal ini. Maka kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ya semaksimal mungkin. Tapi kalau kemudian ya di sana-sana sudah disebarkan ketika ada orang tua mau mendaftarkan anaknya ya masuk di SD Al-Madinah, masuk di SMP Al-Madinah, masuk di Aliyah Al-Madinah. Secara global, mereka mengatakan apakah ridho anak bapak diajari ilmu kalam? Itu nanti mereka yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan-perkataan tersebut. Karena tentunya kita semua masing-masing bertanggung jawab apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Baik, Syekh Abdul Muhsin mengatakan fa Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala min al-mutamakkinin bi ilmi al-kalam wa ma'a dhalika faqad jaa'a anhu dhammuhu bal wal mubalaghatu fi dhammihi wa la yunabbiuka mithlu khabir. Maka Abu Hamid Al-Ghazali, yang orang-orang yang hulu terhadap beliau dari para filsafat, para filosof, memberikan julukan setinggi langit, mengatakan hujjatul Islam ya. Hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Masya Allah, hujjahnya Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Padahal Abu Hamid Al-Ghazali di akhir hayatnya ngelipak balik ke akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kepada akidah Sahih Al-Bukhari. Ya. Saya punya buku Abu Hamid Al-Ghazali wa Tasawuf. Di situ ada biografi bagaimana secara detail dari buku-buku Abu Hamid Al-Ghazali
ya, bahwa dia di akhir hayatnya kembali kepada akidah Sahih Bukhari. Nah, Abu Hamid Al-Ghazali yang dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Muhsin minal mutamakkinina fi ilmil kalam, beliau termasuk orang yang kuat dalam ilmu kalam, sangat menguasai, mahir, pakar, ahli dalam ilmu kalam. Wa ma'a dzalika faqad jaa'a anhu dhammu. Meskipun demikian telah datang dari beliau Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah celaan terhadap ilmu kalam, bahkan al-mubalaghah, celaan yang sangat tinggi, ya, dari Abu Hamid Al-Ghazali terhadap ilmu kalam. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidaklah memberitahukan kepadamu sebagaimana orang yang ahli. Ya, ini berita kalau dari pakarnya, ya, berita kalau dari pakarnya dalam masalah informatika misalnya, ya, kalau berita dari ahli informatika maka tentu semua orang akan percaya. Ya, demikian juga dalam masalah ilmu kalam, perkataan para ahli dalam hal ini tentunya ini yang harus kita pegangi. Ja'a dzalika anhu fi kitabih Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin. Dalam kitabnya yang terkenal dan menjadi pegangan mereka, namun kadang-kadang demikian. Abu Hamid Al-Ghazali sudah rujuk, orang-orang yang ikut ya dengan beliau tidak mau rujuk. Abul Hasan Al-Asy'ari sudah rujuk dari akidahnya, orang-orang Asy'ariyah tidak mau rujuk. Berarti memang mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Itulah maka ahlul bid'ah dikatakan ahlul ahwa. Maka kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu, kita harus tunduk. Nah, kepada perkataan Allah, kepada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga nasihat-nasihat para ulama. Ya, nasihat baik yang mengenai kita, alaina, baik yang artinya menyatakan kita salah ataupun yang menyatakan kita ini baik, kita benar, semuanya ketundukan itu namanya tunduk ya 100%. Tidak hanya pada kalau ya alim ini memuji kita wah ini orang yang harus kita ikuti. Tapi ketika alimnya menyalahkan kita, kita cari yang lain. Kalau begitu itu berarti mengikuti apa? Hawa nafsu. Mengikuti karepe dhewe. Nah, ya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan haitsu bayyana dararahu wa khatarah. Beliau menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu madarat dan bahayanya ilmu kalam pada halaman 9192 dari kitab Ihya Ulumuddin. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, amma madarratuhu fa itharatu syubuhati wa tahrikul aqaidi wa izalatuha 'anil jazmi wat tasmimi fadzalika mimma yahsulu bil ibtida'. Naam, wa ruju'uha bid dalil mashkukun fihi wa yakhtalifu fihi al ashkhas فهذا ضرره في الاعتقاد الحق وله ضرر آخر في تعقيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. Adapun madarat dari ilmu kalam, maka madaratnya adalah yang pertama isaratus syubuhat, membongkar syubhat, membangkitkan syubhat, mendatangkan syubhat. Karena memang mereka menanamkan demikian. Kewajiban pertama bagi mukallaf itu syak, ragu. Jadi harus ragu dulu. Apalagi nanti dicecar dengan berbagai macam pertanyaan, ya, yang menjadikan ragu. Sehingga tidak heran
di antara mereka yang kemudian ragu salat itu wajib atau tidak. Maka sampai ada rumor di kalangan mahasiswa filsafat, kalau masih salat itu berarti belum menghayati ilmu filsafat. Ya? Nah, kalau masih salat itu berarti belum menghayati ilmu filsafat, katanya demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tahrikul aqaid. Kemudian mudarat yang kedua, menggoyah akidah, menggerakkan akidah. Orang tadinya ketika belajar alif bata, ya, siapa yang menciptakan kita? Allah. Anak-anak kita ajari di TK, Allah di mana? Di atas arsy. Namun ketika mereka mulai mempelajari ilmu kalam, ini digoyah karena semuanya ditanyakan dulu. Menggoyangkan akidah, na'udzubillah. Wa izalatuha 'anil jazmi wat tasmim, dan akan menggeser akidah itu dari kepastian dan memiliki niat yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, fadzalika mimma yahsulu fil ibtida'. Itu yang terjadi di awal perjalanan. Kemudian madarat yang lain, waruju'uha bid-dalili mashkukun fihi. Waruju'uha bid-dalili mashkukun fiha. Mau dikembalikan akidah itu dengan dalil-dalil yang ada, itu pun meragukan. Jadi sudah ragu kemudian sulit untuk kembali. Nah, wa yakhtalifu fihi al-ashkhas. Kemudian juga berbeda padanya banyak orang. Nah, dari permasalahan dalil-dalil yang ada yang dibahas dalam ilmu kalam, itu pun tidak ada di antara mereka yang sepakat karena semuanya merasa pinter, ya. Nah, jadi tidak mau sepakat dengan yang lainnya, pasti waton suloyo, ya, pasti pokoknya menyelisihi yang lain. Ala qaidah, ya, malmumah khalif tu'raf, ya, dengan kaidah yang tercela, selisihilah maka kamu akan menjadi orang yang terkenal. Nah, fahadha dararuhu fil i'tiqadil haqqi. Maka inilah madarat ilmu kalam dalam akidah yang benar, menggoyah akidah yang benar. Dalam terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para salafus salih, akidah salafiyah, ya, demikian. Menggoyah mereka, meragukan. Nah, mendatangkan syubhat. Walahu dararun akhar fi ta'kid i'tiqadil mubtadi'ah. Kemudian dia juga memiliki madarat yang lain. Nah, kalau akidah yang benar dia goyah dengan berbagai macam pertanyaan, keraguan-keraguan tersebut, ya, lontaran-lontaran yang membimbangkan itu, maka terhadap akidah ahlul bid'ah, ilmu kalam akan menjadi sebab semakin kuatnya akidah ahlul bid'ah terhadapnya kebid'ahan mereka. Wa tasbituhu fi sudurihim, mengokohkan akidah itu dalam dada mereka. Bihaitsu tamba'itsu dawa'ihim, karena sudah terbangkitkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka kokoh di atasnya. Wa yastaddu hirsuhum 'ala al-israri 'alaih, dan mereka semakin kuat keinginannya untuk memegangi akidah tersebut. Namun kata Al-Ghazali, madarat ini bukan dari sisi akidah mereka, namun dari sisi ta'assub yang dibangkitkan dengan sebab perdebatan-perdebatan yang terjadi. Memang demikian, ilmu kalam identik dengan ilmu jadal, ya, perdebatan. Sehingga masing-masing yang memegangi akidah akan berusaha
untuk mempertahankan diri apa yang dimilikinya. Kemudian setelah itu ditambah dengan ta'assub, fanatik terhadap pribadi, tokoh-tokoh, ya, atau bahkan ta'assub terhadap kelompok dia. Nah, maka dari situ semakin kuat mereka ahlul bid'ah. Ini mudarat, ya, eksternal istilahnya terhadap akidah ahlul bid'ah, memperkuat akidah mereka. Ila an qal, sampai selanjutnya Al-Ghazali mengatakan, dinukil di sini oleh Syekh Abdul Muhsin, ila an qala wa amma manfa'atuhu, adapun manfaatnya, faqad yudhannu anna faidatahu kashful haqa'iqi wa ma'rifatuha ala ma hiya alayhi. Adapun manfaatnya, barangkali ada yang mengira bahwa faedah dari ilmu kalam itu adalah kemampuan orang mempelajari ilmu kalam memiliki kemampuan untuk menyingkap hakikat, ya, menyingkap hakikat sesuatu. Jadi kalau misalnya telo itu dioncai dari berbagai macam pertanyaan yang ada sampai ya diketahui dalamnya isinya apa. Oh begitu, ya. Barangkali ada yang mengira bahwa faedah dari ilmu kalam itu demikian, mampu untuk mengungkap hakikat. Wa ma'rifatuha ala ma hiya alaihi, mengetahui hakikat itu sebagaimana kenyataannya. Kata Al-Ghazali, wa hayhat, hayhat isim fi'il, ya. Nah, jauh sekali. Dalam Al-Quran, hayhata hayhata lima tu'adun, perkataan orang-orang kafir terhadap para rasul dan surat Al-Anbiya, ya. Nah, sungguh jauh sekali bagi apa yang kalian janjikan. Hayhat, jauh sekali, tidak mungkin orang bisa mencapai kepada hakikat, apalagi apalagi kalau berkaitan dengan ya asma wa sifat, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai. Jangankan ya yang berkaitan dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan makhluk saja tidak mampu. Banyak ya hal-hal yang tidak mampu kita ungkap sampai kepada hakikatnya bagaimana. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, wa falaisa fil kalami wafa'un bihadzal matlab asy-syarif. Nah, dalam ilmu kalam itu tidak ada kemampuan untuk memenuhi tujuan yang mulia ini. Nah, ya, tidak ada kemampuan untuk memenuhi tujuan yang mulia ini. Wala al-takhbita wat-tadlila fihi aktsaru minal kashfi wat-ta'rif. Bahkan barangkali at-takhbit wat-tadlil, takhbit dari kata khabbata yukhabbitu takhbitan, yakni linglung, jalannya semboyongan. Maka tidak heran orang baca Ihya Ulumuddin yang tidak mendapatkan bimbingan baru sampai jilid 3 wis edan. Ya. Nah, ora kuat ilmune jarene ya. Katanya demikian. Ya, memang seperti itu yang diajarkan ya, dalam ilmu kalam, kebingungan. Nah, at-takhbitu wa tadlil, penyesatan. Ya. Barangkali pembingungan dan penyesatan itu yang lebih banyak terdapat dalam ilmu kalam daripada menyingkap hakikat dan memberitahukan kenyataan. Nah, Al-Ghazali rahimahullah kemudian mengatakan, ya, jadi kita garis bawahi dulu, kalau ada orang yang mengatakan ada faedahnya, nah, ya, tidak ada faedahnya. Faedahnya demikian. Nah, ya faedahnya demikian. Itu kalau dalam bahasa kampung saya jawabannya mbahmu. Ya. Nah, artinya tidak mungkin ya seperti itu. Ya. Nah, tidak mungkin.
Al-Ghazali kemudian mengatakan, "Hadza idza sami'tahu min muhadditsin aw hasyawiyyin rubbama khatara bi balika anna an-nasa a'da'u ma jahilu." Kalimat seperti ini kalau engkau dengarkan dari seorang ahli hadis atau seorang dari pakar akidah, pakar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menurut orang filsafat mereka beri istilah hasyawi. Ini orang-orang yang suka membahas masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang tidak penting. Menurut mereka apa yang mereka bahas itu paling penting, padahal justru itu debu yang berterbangan, tidak penting. Al-Ghazali mengatakan kalau seandainya kalimat seperti ini bahwasanya tidak ada faedah dalam ilmu kalam, yang ada itu justru membingungkan, melinglungkan, membikin puyeng, ya. Kalau kalimat seperti ini engkau dengar dari orang yang di luar bukan pakar, ya, barangkali engkau akan membayangkan di benakmu, oh manusia itu musuh dari apa yang mereka tidak tahu. Yani, orang-orang itu tidak tahu. Sampai ada juga yang mengatakan, di antara ahlul bid'ah, bukan dalam masalah ilmu kalam, kalau dalam satu kelompok misalnya, kamu itu kalau tahu apel, jangan cuma dilihat dari luar, rasakan dulu rasanya apa, ya. Wong dari luar saja sudah ketok apel busuk, ya berarti busuk apelnya, ya kan, nggak enak untuk dimakan. Kita sudah tahu dari luar bahwasanya jamaah tabligh, ikhwanul muslimin dan lain-lain itu adalah jamaah-jamaah yang busuk, jamaah-jamaah yang jelek, ya. Maka tidak usah. Afwan Ustaz, minta tolong panggilkan Ustaz Heri Kapsek SD, mobilnya mau dipakai ngantar santri sakit darurat, ada santri sakit darurat. Sudah. Baik, kita lanjutkan, ya. Kalau kalimat ini engkau dengar dari seorang ahli hadis atau yang lainnya yang bukan pakar, maka barangkali orang akan mengatakan manusia itu a'da'u ma jahilu, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh bagi siapa yang mereka tidak tahu. Ini karena tidak tahu maka orang memusuhi. Itu memang pepatah, ya, dan itu hal yang wajar. Fasma hadza mimman khabara al-kalama thumma qalahu ba'da haqiqatil khibrati wa ba'da at-taghalghul fihi ila muntaha darajatil mutakallimin wa jawaza dhalika ila at-ta'ammuq fi ulumin ukhar tunasibu naw'al kalam wa tahaqqaqa anna at-tariqa ila haqa'iqil ma'rifati min hadzal wajhi masdudun. Dengarkan kalimat ini tadi, dengarkan yang seperti ini dari orang yang sudah mahir dalam ilmu kalam, mimman khabaral kalam, tahu secara detail ilmu kalam, ya, sampai kalau ada dom-dom ilmu kalam misalnya, ya, jarum-jarum ilmu kalam Al-Ghazali semuanya sudah dia ketahui, dia baca, dia pelajari, dia kuasai. Summa qalahu, kemudian dia membencinya, ba'da haqiqatil khibrah, setelah memiliki pengalaman yang sebenarnya, wa ba'da taghalghuli fihi, dan setelah mendalaminya, setelah menyelaminya sampai ujung tingkatan mutakallimin, wa jawaza dzalika, bahkan melebihi hal itu, ya, dari ilmu kalam menyeberang lagi kepada mendalami ilmu-ilmu lain yang cocok atau yang sesuai, yang ada kaitannya dengan ilmu kalam, seperti ilmu mantik dan lainnya. Wa tahaqqaqa, dan dia kemudian bisa dengan pasti menyimpulkan bahwasannya jalan untuk mengetahui hakikat ilmu, ya,
hakikat ilmu tentang iman, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat, tentang agama min hadzal wajhi, dari jalan ini masdudun. Apa masdudun? Tertutup. Ya. Jadi tidak akan bisa sampai, pintunya tertutup. Seperti orang yang kafir, ya, mati dibawa naik ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau minta dibukakan pintu langit yang pertama, ditanya dulu oleh malaikat penjaga, ini siapa? Ya, demikian orang yang jelek. Tidak dibukakan pintu langit oleh malaikat yang menjaga pintu langit itu. Kemudian dilemparkan, ya, ke bumi. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Tertutup pintunya, ya, untuk mengantarkan, untuk menyingkap hakikat ma'rifat. Nah, dari ilmu kalam tidak bisa, tertutup pintunya. Wala amri la yanfakkul kalamu an kashfin wa ta'rifin wa idahin li ba'dil umur, walakin 'ala an-nuduri fi umurin jaliyatin takadu tufhamu qabla ta'ammuqi fi sin'atil kalam. Nah, ya, wala amri, duhai, gerangan, la yanfakkul kalam, tidak pernah lepas al-kalam, ya, pembahasan ilmu kalam itu dari menyingkap, mengenalkan dan menjelaskan sebagian perkara. Yani Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, iya memang, ya, pembahasan ilmu kalam yang tidak lepas dari pembahasan menyingkap dan menyingkap. Memang kadang-kadang dia ada menjelaskan sebagian perkara, namun walakin 'alan nudur, tetapi itu sangat jarang sekali, nadirun fi umurin jaliyah, dan itu pun kemampuannya dalam perkara-perkara yang sudah jelas. Takadu tufham, hampir-hampir sudah bisa difahami, qabla ta'ammuk, sebelum orang mendalami sin'atil kalam, yakni fak ilmu kalam. Jadi tidak ada faedahnya sama sekali, tidak akan mengantarkan kepada hakikat. Kalaupun dalam ilmu kalam dia bisa menyingkap sesuatu, tanpa ilmu kalam pun sudah bisa difahami dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan penjelasan para ulama rabbaniyin. Nah, وقد نقل شارح الطحاوية عنه هذا الكلام وغيره في ذم علم الكلام وقال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. نعم. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى pensyarah akidah Tahawiyah telah menukil perkataan Abu Hamid Al-Ghazali ini dan lainnya dalam celaan terhadap ilmu kalam. Nah, sebagaimana dalam syarah akidah Tahawiyah pada halaman 236 sampai 238, di halaman 238 Ibn Abil Izz Al-Hanafi mengatakan wa kalamu mithlihi fi dzalika hujjatun balighah. Perkataan orang seperti Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam hal itu, dalam hal ini, dalam hal ilmu kalam ini adalah hujjah yang sangat kuat. Karena ya, dalam Al-Qur'an sudah dikatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir dalam surat Fatir, ya. Tidaklah memberitahukan kepadamu seperti orang yang telah mengetahuinya secara detail. Nah, hari kiamat ada berita dari Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu adalah hujjatun balighah bagi kita. Celaan terhadap ilmu kalam datangnya dari Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, maka ini adalah orang yang perkataan yang menjadi hujjah yang sangat kuat karena pakar, memang ahlinya. Nah,
Baik. Dalam Al-Quran pun diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Syekh Abdul Muhsin kemudian melanjutkan pembahasan poin ini. Summa bayyana syarih at-Tahawiyyati anna as-salafa karihu 'ilm al-kalam wa dhammuhu. Kemudian Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, pensyarah akidah Tahawiyah, menjelaskan bahwasannya para salafus saleh mereka tidak suka atau membenci, yang itu adalah kalimat yang lembut dari kata mengharamkan ilmu kalam, wa dhammuhu, dan mereka mencelanya. Nah, dikatakan dalam syarah akidah Tahawiyah, listimalihi ala umurin kadhibatin mukhalifatin lil haqqi, karena ilmu kalam itu mencakup perkara-perkara yang dusta, menyelisihi kebenaran. Wa min dzalika mukhalafatuha lil kitab was sunnah wa ma fihi min ulumin sahihah. Nah, dan di antara bentuk penyelewengan ya ilmu kalam itu adalah karena dia menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena ilmu kalam bertumbuh kepada akal. Ayat dan hadis kemudian mereka timbang dengan akal. Yang sesuai dengan akal mereka terima, yang tidak sesuai kalau itu ayat mereka takwilkan. Ya, karena kalau menolak ayat itu kafir, mereka takwilkan, mereka belokkan. Yang tidak sesuai dengan akal dari hadis-hadis Nabi mereka tolak. Kadang-kadang tolak mentah-mentah. Nah, ya. Maka, itu menunjukkan betapa jeleknya ilmu kalam, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, wa ma fihi min ulumin sahihah, dan ilmu-ilmu yang sahih yang ada padanya dari Al-Quran dan Sunnah. Faqad wa'aru at-tariqa ila tahsiliha wa atalu al-kalama fi itsbatiha ma'a qillati naf'iha. Maka mereka, orang-orang ahlul kalam, mereka telah mempersulit jalan untuk menggapai ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu tentang akidah. Ya, mereka telah wa'aru, menjadikan jalannya sulit terjal. Ya, setapak kemudian miring, di sampingnya jurang yang jauh, dalamnya 117 meter. Nah, ya, umpamanya seperti itu. Jalannya berbatu, kemudian setapak saja, itu pun harus pegangan kuat. Kalau tidak jatuh di jurang 117 meter. Nah, ya, menjadikan jalannya terjal, sulit dilalui untuk sampai kepada akidah. Padahal, ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mudah diyakini apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, diyakini itu sudah cukup untuk menjadi akidah seorang hamba, akidah tentang Allah Azza wa Jalla dan lainnya. Wa atalul kalama fi itsbatiha, dan mereka telah memperpanjang pembicaraan untuk penetapan masalah akidah itu maqillati naf'iha, padahal hanya sedikit manfaatnya. Nah, fahiya lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'irin. Ini juga pepatah, ya. Nah, lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'ir. Daging onta yang sedikit nempel di daging onta sudah agak kering, nempel di tulang, adanya di ujung atau di puncak gunung yang terjal. Untuk mencapainya sulit, kalau sampai bisa mencapai pun dapatnya faedah sedikit, cuman sedikit sekali. Nah, ya, la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Bukan jalannya yang mudah sehingga dinaiki gampang, bukan pula ontanya gemuk kemudian nanti bisa dibawa pulang. Tidak. Nah,
sudah capek ya mendakinya, di atas dapatnya cuma sedikit, dimakan tidak kenyang, apalagi mau dibawa pulang cuma sedikit. Wa ahsanu ma indahum fa huwa al-Qur'an asahhu taqriran wa ahsanu tafsira falaysa indahum illa at-takalluf wa at-tatwil wa at-ta'qid. Nah, dan hal yang paling baik dari yang mereka miliki adalah Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu penjelasannya lebih benar dan penafsirannya pun lebih baik. Nah, falaysa indahum illa at-takalluf wa at-tatwil wa at-ta'qid, maka tidak ada mereka miliki, ahlul kalam memiliki kecuali takalluf, mempersulit diri, wa tatwil, memanjang lebarkan pembahasan, banyak bicara, wa ta'qid, dan bulat-bulat, berbelit-belit. Baik. Masih dari Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Ila an qal, Syekh Abdul Muhsin mengatakan sampai beliau mengatakan wa minal muhali ay yahsul asy-syifa'u wal hadi wal ilmu wal yaqinu min kita wa minal muhali alla yahsul asy-syifa'u wal hadi wal ilmu wal yaqinu min kitabillahi wa kalami rasulih wa yahsulu min kalami haula'il mutahayyirin. Dan termasuk suatu hal yang mustahil, tidak didapatkan kesembuhan, tidak didapatkan petunjuk, tidak didapatkan ilmu dan keyakinan dari Al-Quran, perkataan Allah, dan As-Sunnah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didapatkan hal itu, kesembuhan, petunjuk, ilmu dan keyakinan didapat dari perkataan mereka, orang-orang yang bingung. Nah, ya, orangnya saja bingung, bagaimana mau memberi petunjuk? Orangnya saja gila, bagaimana mau mengajari orang yang waras? Ya, nah, maka kalau mencari kesembuhan, obat terhadap syubhat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mencari petunjuk, mencari ilmu, mencari keyakinan, tentunya kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala balil wajibu an yuj'ala ma qalahu Allah wa rasuluhu huwa al-aslu wa yutadabbara ma'nahu wa ya'qiluhu. Bahkan kewajiban dari seorang hamba itu adalah hendaknya dia menjadikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah kaidah dasar. Wa yatadabbara ma'nah wa ya'qilah. Kemudian dia merenungkan makna dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, merenungkan dan memikirkannya. Nah, wa ya'rifa burhanahu wa dalilah. Kemudian dia mengenali bukti-bukti dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, immal aqli wa immal khabaris sam'i. Ada kalanya dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan dalil aqli, ya, seperti misalnya Allah mengatakan afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid, misalnya, apakah kami tidak mampu dari penciptaan pertama? Bahkan mereka dalam keraguan dari kebangkitan penciptaan yang baru. Allah Subhanahu wa taala sini mengajak untuk kita menggunakan akal. Bandingkan coba Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa yang mampu menciptakan manusia pertama kali. Apakah yang menciptakan pertama kali itu tidak mungkin atau tidak mampu untuk mengulangi penciptaannya, menghidupkan lagi setelah mereka mati? Tentunya akal yang sehat akan mengatakan yang mampu pertama kali untuk menciptakan, maka akan mudah dan mampu, maha kuasa untuk mengulangi ciptaan tersebut. Wa immal khabari sam'i, atau ada kalanya perkara-perkara yang tidak bisa di logika, tidak masuk dalam rasio, tidak bisa dicerna oleh akal, sehingga itu termasuk petunjuk-petunjuk dari Allah. Al-khabari sam'i, khabar ya, yang sam'i,
ilmu yang kita dapatkan sesuai dengan kabar yang ada, telinga kita mendengarkannya, hati kita harus meyakininya. Nah, wa ya'rifu dalalatahu ala hadza wa hadza, kemudian seorang hamba mengetahui petunjuk dari nas-nas itu, baik yang akli maupun yang sam'i, wa yaj'alu aqwalan nas allati tuwafiquhu wa tukhalifuhu mutasyabihatan mujmalah. Kemudian dia menjadikan perkataan manusia yang cocok dengan dalil tersebut tentunya diterima, yang menyelisihinya, yang tidak, perkataan manusia yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu mutasyabihah mujmalah, itu satu hal yang masih global, yang masih tersamar, perlu dirincikan, perlu ditelaah lebih lanjut. Fayuqalu li ashabiha, maka dikatakan kepada pemilik perkataan-perkataan itu, hadhil alfadhu tahtamilu kadza wa kadza, lafaz ini mengandung kemungkinan demikian dan demikian. Nah, ya, seperti misalnya dalam masalah sifat Allah Azza wa Jalla, tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah penyebutan kata jismun, yang ada kata zat. Ya, nah, maka para ulama Rabbaniyin, para ulama yang membimbing kita untuk menghadapi kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat mujmalah, istilah-istilah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, apalagi dinisbatkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka bertanya, apa maksudnya dari kalimat-kalimat itu? Nah, apa yang kalian inginkan dengan kalimat-kalimat itu? Nah, kalau ya misalnya kata jismun diinginkan dengannya zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak sama dengan zat makhluknya, maka itu benar, maksudnya benar. Tetapi kalau dari kata jismun, nah, itu mereka maksudkan zatan musyabihatan lidzawati makhluqihi, lidzawati khalqihi, zat yang dari jismun di situ mereka inginkan, nah, maknanya adalah zat yang sama dengan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mutanazzihun anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci darinya. Dan pada prinsipnya ahli sunnah wal jamaah tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, nah baru kemudian ditanya maksudnya bagaimana. Maka dikatakan di sini, fa in aradu biha ma yuwafiqu khabar ar-rasul qablu atau qubila. Nah, ma yuwafiqu khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qubila, wa in aradu biha ma yukhalifuhu rudda. Apabila mereka menginginkan dengan kata-kata yang mujmal, kata-kata yang global, kata-kata yang masih tersamar, mengandung beberapa makna itu, ya, mereka inginkan dengannya yang sesuai dengan hadis berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qubila, maka kalimat itu diterima. Namun apabila mereka menginginkan dengannya sesuatu yang menyelisihi apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, rudda, ditolak kalimat tersebut. Ya, dan sekali lagi kita tekankan prinsip para ulama Ahlussunnah, ya, dalam hal ini mereka tidak dari awal mengatakan menggunakan istilah-istilah yang baru dalam pembahasan akidah. Nah, wa qala aidan fi safhah 243, ya, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam Syarah Aqidah Tahawiyah pada halaman 243 juga mengatakan, nah, qala Ibnu Rushd Al-Hafid wa huwa min a'lami an-nas bimadhhab al-falasifa bimadhhab al-falasifah wa maqalatihim fi kitabih Tahafut at-Tahafut, wa man alladhi qala fil ilahiyyat shay'an yu'taddu bihi, wa kadzalika al-Amidi afdalu ahli zamanihi
waqifun fil masailil kibari ha'irun. Wa kadzalika al-Ghazali rahimahullah intaha akhiru amrihi ila al-waqfi wal hayrati fil masail al-kalamiyyah. Thumma a'rada 'an tilka at-turuqi wa aqbala 'ala hadithi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam famata wal Bukhari 'ala sadrihi. Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad ibn Umar Ar-Razi. Naam. Qala fi kitabih alladhi sannafahu fi aqsamil ladzat نهاية إقدام العقول إقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. Nah, Ibn Abil Aiz mengatakan, telah berkata Ibnu Rushd Al-Hafid. Nah, Ibnu Rushd Al-Hafid. Nah, yang cucu ya, Ibnu Rushd ada kakeknya alim, cucunya juga alim. Yang Ibnu Rushd Al-Hafid juga yang memiliki kitab nah, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid dalam masalah fikih. Dia itu termasuk, kata Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, dia termasuk a'lamin nas, orang yang paling tahu tentang mazhab berbagai macam sekte filsafat dan perkataan pendapat mereka. Dia mengatakan dalam kitabnya Tahafutut Tahafut, ya, dalam bentuk pertanyaan, ya, wa manil ladzi qala fil ilahiyati syai'an yu'taddu bihi. Siapa yang mengatakan dalam masalah ilahiyah, dalam masalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat, ya, syai'an sesuatu yu'taddu bihi, yang bisa dijadikan pegangan, yang dijadikan ya ibrah. Siapa? Tidak ada tentunya manusia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu akidah itu termasuk ilmu ghaib, ilmu sifat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ilmu ghaib. Tentunya tidak akan orang bisa mengatakannya kecuali apabila telah mendapatkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, manil ladzi qala bil ilahiyati syai'an yu'taddu bihi, menunjukkan bahwa ya, orang setinggi apapun ilmu filsafat sampai di puncak pun seandainya demikian, dia tidak akan tentunya bisa mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk perkara yang ghaib, yang hanya diterima dari al-wahyain, dua wahyu, Al-Qur'an dan Sunnah. Wa kadzalika al-Amidi, demikian juga al-Amidi, ya, ahli usul itu, ya, al-Amidi afdal zamani, orang yang paling utama di zamannya. Waqifun fil masail al-kibari ha'ir, dia pun berdiri diam dalam masalah-masalah yang besar. Ha'irun, karena bingung. Nah, wa kadzalika al-Ghazali, demikian juga al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, indah akhiru amrihi, akhir urusan beliau itu pada berhenti bingung dalam berbagai permasalahan filsafat. Summa arada an tilka turuq, kemudian dia menjauh dari jalan-jalan itu, metode tersebut, wa aqbala ala ahaditsir rasul alaihi salatu wassalam, dan kemudian mendalami, membaca lagi hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai bentuk taubat beliau, ya, mau membahas akidah, ya kembali kepada penjelasan-penjelasan Rasul alaihi salatu wassalam. Famata wal Bukhari ala sadri, maka beliau mati dalam keadaan Al-Bukhari di atas dadanya. Apa maksudnya? Sahih Al-Bukhari, ya, beliau meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari ada di dadanya. Nah, yakni beliau menelaah itu sampai mati. Nah, rujuk dari ilmu kalam menuju akidah as-salafus salih.
Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Demikian juga Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Dia mengatakan dalam kitabnya yang dia karang dalam Aqsamul Ladzat, berbagai jenis kesenangan. Dia mengatakan di sana, ya, pertama dengan syair. Nah, mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu. Akhir perjalanan, ya, akhir perjalanan dari orang yang mengedepankan akal, iqdamil uqul, memberanikan diri dengan akalnya adalah iqal, ikatan. Sampai akhir masih berupa ikatan, tidak bisa memudarkan, ya, membuka tali-tali tersebut. Ghayatu sa'il alamin dhalalu. Kebanyakan usaha orang-orang yang ada di alam, yakni alam filsafat itu adalah sesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, sehingga nyawa-nyawa kita terasa asing di badan-badan kami. Wa hasilu dunyana adzan wa wabalu, dan yang kita dapatkan dari dunia, di dunia kita adalah adza, gangguan, wa wabalu, dan musibah. Karena hanya menyalah-nyalahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, ya, membantah mereka. Walam nastafid min bahthina tula umrina, dan kita tidak mendapatkan faedah dari pembahasan kita sepanjang umur kita, siwa, kecuali anjama'na fih, kecuali kita kumpulkan di sana qila wa qalu. Si fulan mengatakan demikian, orang itu mengatakan demikian. Cuman itu yang dikumpulkan. Wa kam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin, betapa banyak kita telah melihat orang-orang dan negeri-negeri, fabadu jami'an musri'ina wa zalu, mereka semua binasa dengan cepat sehingga mereka hilang. Wa kam min jibalin qad 'alat surufatiha, betapa banyak gunung yang puncaknya telah dinaiki oleh beberapa orang. Orangnya mati, gunungnya tetap gunung. Ya, orang-orangnya mati, gunungnya tetap berdiri kokoh. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa, nah, sepanjang perjalanan mereka orang-orang filsafat hanya bingung, tidak bisa sampai kepada tujuan. Yang dikumpulkan, yang ditulis dalam buku mereka hanya qila demikian, qalu demikian, bantah-bantahan doang, tidak ada hasilnya. Nah, betapa banyak orang yang telah sampai ke puncak hal ini, kemudian mereka binasa. Al-Quran dan As-Sunnah yang itu merupakan seperti gunung akidah yang kokoh, tidak pernah akan goyah meskipun, nah, ya, dibantah dari sana dan sini, tetap akan kokoh seperti gunung-gunung yang kuat itu. Kemudian beliau mengatakan, laqad ta'ammaltu turuqat tilka turuqil kalamiyyati wal manahijil falsafiyyah. Aku telah renungkan berbagai macam cara filsafat. Fama ra'aituha tashfi 'alilan wala turwi ghalilan. Nah, aku lihat, nah, filsafat itu tidak menyembuhkan, tidak memberikan minum kepada orang yang haus, ya, tidak menyembuhkan orang yang sakit. Ini tidak berguna. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqul Qur'an, dan aku lihat jalan yang terdekat akan mengantarkan kepada kebenaran, kepada akidah yang benar, kepada iman kepada Allah, itu adalah jalan Al-Qur'an. Iqra bil isbati, bacalah dalam penetapan sifat Allah, ya, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, menunjukkan istiwa Allah. Baca juga dalam surat Al-Ma'arij, ilaihi, dalam surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ya, dalam surat Fatir, ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, yang menetapkan uluwullah, ya, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Naik menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Tidak usah bingung seperti orang-orang filsafat, tidak di bawah, tidak di atas. Kalau tidak di bawah, tidak di atas, di mana? Ya? Nah, Al-Quran telah menunjukkan secara jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya.
ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik, amal-amal manusia yang baik, termasuk dari kalimat dia, ya, yang baik dibawa oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menetapkan uluwullah. Waqra fin nafi, bacalah dalam menafikan sifat. Ayat 11 dari surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Baca juga dari ayat kursi, wala yuhituna bihi ilma. Untuk dari ayat yang lain ya, wala yuhituna bihi ilma, tidak ada mereka bisa melingkupi ilmunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Ar-Razi rahimahullahu mengatakan, man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Siapa yang akan mengalami, ya, mencoba seperti pengalamanku, maka dia akan tahu sebagaimana yang aku ketahui. Nah, jadi ini menunjukkan seperti tadi perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, saya sudah menguasai ilmu ini sampai ujung, ya. Nah, sampai tinggi, bahkan dilanjutkan dengan ilmu yang lainnya. Kemudian seperti itulah kesimpulan beliau. Ar-Razi pun juga sama, man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Baik, mungkin kita skor dulu sampai di sini, istirahat dulu sebentar, seperempat jam. Insyaallah nanti jam 11 kita mulai lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.